Halo guys, selamat pagi. Kita masih ngulik-ngulik soal kambing ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa saya itu spesialis kambing kacang, tapi sebagai gambaran kita bisa belajar banyak dari eksistensi kambing kacang beserta dengan kemungkinan keuntungannya ya. Jadi hari ini saya akan membagi bagaimana cara memilih bibit kambing yang unggul. Nah, yang saya maksud adalah kambing secara umum gitu ya, ciri-ciri secara umum, bukan saja pada jenis kambing kacang, tapi berlaku juga untuk kambing-kambing yang lain. Nah, gini bro, pemilihan bibit kambing yang bagus dan berkualitas memang harus dilakukan dengan baik dan tepat, karena akan mempengaruhi hasil kesuksesan dalam memulai usaha peternakan. Pemilihan bibit kambing ternak harus disesuaikan dengan tujuan utama pemeliharaan dan bangsa kambing yang ada, misalnya kambing peternakan etawa tadi, kemudian kambing pedaging, kambing kacang, kambing bur gitu ya, dan lain-lain. Pentingnya untuk mengetahui ciri-ciri dan tanda-tanda kambing yang bagus dan berkualitas bagi peternak harus dilakukan dengan beberapa informasi aktual, valid ya, dan dari sumber-sumber yang terpercaya. Namun secara umum memilih ternak kambing yang bagus dan berkualitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu berdasarkan keturunan kambing dan secara visual atau fisikologi kambing ternak. Ada dua cara, keturunan kambing dan secara visual atau fisikologi kambing ternak. Saya ulangi nih ya, berdasarkan dua cara, yaitu keturunan kambing dan secara visual atau fisikologi kambing ternak. Nah, yang pertama, pemilihan kambing secara keturunan atau silsilah. Pemilihan secara keturunan biasanya dilihat berdasarkan catatan recordingnya pada prestasi tetua dari individu. Jadi indukan-indukan sebelumnya. Biasanya recording tersebut seperti pencatatan hasil produksi yang dihasilkan, reproduksi, umur, angka kelahiran, dan garis keturunan yang dari indukan yang berkualitas gitu ya. Sejarah itu harus bisa dipastikan. Selain itu, pemilihan ini juga dapat dilakukan dengan pengecekan bakal bibit berdasarkan data real atau lengkap dari peternak kambing yang sudah dilakukan recording atau pencatatan tersebut. Nah, pada peternak-peternak tradisional ini jarang dilakukan, tapi kita harus memulainya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui garis keturunan ternak kambing yang berkualitas atau tidak. Nah, kemudian cara yang kedua tadi adalah pemilihan kambing secara visual atau fisikologi ya. Pemilihan kambing secara visual ini lebih cenderung akan tampak dengan jelas berdasarkan sifat-sifat dari ternak kambing yang tampak. Biasanya sifat-sifat yang tampak dalam pemilihan ternak kambing yang berkualitas dan bagus dapat dilihat dari hasil produksi, kesehatan, kemampuan untuk mereproduksi berulang-ulang, ada tidaknya kecacatan ternak, kaki yang lurus, kaki yang tegak dan lincah, dan tidak pernah terserang penyakit yang berbahaya. Kemudian pertumbuhannya juga normal, kondisi tubuh tidak terlalu gemuk atau terlalu kurus, tapi sedang berotot, bagus lah gitu, ganteng gitu ya. Nah, secara umum ciri-ciri dari fisikologi yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam melakukan pemilihan bakal bibit ternak kambing antara lain adalah dewasa kelamin atau umurnya sudah pubertas ya. Kemudian bobot kelahiran, bobot penyapihan, bobot badan dewasa, kesuburan, dan jumlah anak yang disapih itu dalam kondisi normal. Kemudian bentuk tubuh yang sempurna, pastikan tidak ada kecacatan, karena kalau cacat nanti keturunannya juga akan mengikuti gitu ya, dan ini akan berpengaruh terhadap jumlah produksi yang dihasilkan. Kemudian sifat keindukan. Nah, sifat keindukan ini kita bisa memperhatikan kambing itu dari ketika dia dilahirkan sudah sempurna gitu ya.
Kemudian saya membedakan lagi antara kambing jantan dan kambing betina, tapi saya akan uraikan dulu dari kambing betina yang bagus untuk bakalan bibit ya. Pertama, bentuk tubuh kompak atau padat ya, dada melebar, memiliki garis punggung dan bulu yang bersih dan mengkilat, dan ini bisa dilakukan melalui perawatan ya. Bentuk kaki lurus, normal, kuat, dan tumit yang cukup tinggi. Kemudian badan sehat dan tidak cacat. Kemudian bentuk kambing normal dan simetris, tidak terlalu mengantung, dan jumlah puting 2 buah yang normal. Bila dilakukan perabaan akan halus dan kenyal dan tidak ada infeksi atau pembengkakan. Juga pastikan bahwa putingnya itu tidak ada bakteri. Kemudian kesuburan ternak baik, keturunan lebih baik dari 2, dan kelamin dalam kondisi normal. Maksudnya begini, kalau kambing betina itu lahir 1, biasanya selanjutnya dia akan 1 terus gitu. Tapi kalau dia akan melahirkan 3, biasanya mati 1. Nah, itu lebih baik jadi kita pilih keturunan yang lebih keturunan 2 tapi pasti sehat gitu ya. Kemudian keadaan gigi lengkap bagian rahang bawah dan atas, sifat keindukan baik dalam mengasuh anaknya, dan penampilan yang lebih jinak sehingga anak-anaknya juga terjamin. Kemudian umur yang siap untuk dikawinkan pertama kali lebih kurang 10-12 bulan, walaupun pada umur 8 itu sudah bisa ya, tapi jangan terburu-buru. Kemudian induk dapat masih berproduksi sampai umur 5-6 tahun, tapi pastikan kita nggak usah terlalu kemaruk lah gitu. 5 tahun sudah cukup lah, setelah itu mungkin bisa dijual atau dieksekusi gitu ya. Nah, itu untuk kambing betina. Kambing betina ini megang peranan yang sangat penting. Tapi yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana kita memilih bakalan bibit kambing jantan yang juga harus sama baiknya, yaitu memiliki bentuk tubuh yang besar, panjang, dada lebar, bagian tubuh belakang lebih besar, memiliki bulu halus dan mengkilat, badan tidak cacat dan sehat, bentuk kaki yang normal, lurus, kuat, dan tumit yang tinggi, berotot gitu ya. Kesuburan memiliki spermatozoa yang bagus, tidak cair, alas kelamin normal, dan dapat berereksi. Penampilan gagah, aktif, besar, dan memiliki nafsu libido yang tinggi. Kemudian umur yang biasa digunakan adalah 2-3 tahun. Nah, kalau umurnya kurang dari 2 tahun sebaiknya ditunda dulu, karena ini akan berpengaruh terhadap reproduksi yang dihasilkan. Itu guys, tutorial atau tips kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel YouTube ini. Semoga semakin jaya. Selamat pagi.